Wah, kamu orangnya keren banget, unik bener. Kayak kamu tuh orangnya bisa jadi pendiam, bisa jadi heboh, bisa ngelawak, bisa serius, bisa jadi tempat curhat, gudang solusi, bisa berinterogasi, bisa jadi hoax, marah hingga orang ampun-ampun gitu. Padahal kamu tuh kelihatannya kalem, karena memang udah capai puncaknya gitu dan pantas itu orang dimaki. Namun marahnya kamu tuh elegan, bukan membabi buta, masih bisa mengontrol diri dengan sikap yang bagus. Kamu juga bisa elegan, kamu intelijen, kamu independen, bisa jadi detektif dan banyak bacot juga bisa. Pokoknya kamu serba bisa deh. Ibarat kalau toko itu toko serba ada gitu. Semuanya auto setting tergantung situasi, kondisi, lokasi, lingkungan, dan dengan siapa kamu berteman, dengan siapa kamu berinteraksi, dan siapa teman sekitar kamu, siapa teman kamu. Kamu itu juga pengamat yang lihai, pandai melihat situasi dan selalu auto deteksi. Alarm itu kayak bunyi langsung, kayak orang lain kalau ada niat tidak baik sama kamu. Alam semesta pun akan menyenggol dan membisikkan untuk kamu agar waspada. Luar biasa. Ibarat ya, terkadang kamu itu hening di mulut, berisik di kepala, fisik aman, mental kacau, sedikit stres atau yang sisanya hampir gila. Semenjak kejadian itu, kamu tidak berubah. Kamu hanya kembali ke versi lama kamu yang tidak kamu ketahui. Kamu orangnya itu nggak bisa ya kalau soal bohong atau drama. Jadi kalau udah nggak suka ya akan kelihatan langsung dari mukanya dan reaksi manusiawi ya apa adanya kamu gitu. Nggak bisa pura-pura, nggak bisa jadi orang munafik. Jadi bertumbuhlah dalam ketenangan dan keheningan. Karena tidak semua orang senang melihat kamu berproses. Tidak semua orang bahagia melihat kamu bahagia dan berhasil dalam kehidupan ini atau apapun yang melebihi mereka sendiri. Ya, memang sih niat kamu hanya ingin memperlakukan orang lain dengan sebaik mungkin seperti diri kamu sendiri ke orang lain. Dengan harapan kita juga bisa diperlakukan sama dengan baik juga. Namun ternyata faktanya manusia itu nggak semuanya baik. Mungkin kamu tidak seberuntung orang lainnya, tapi orang lain belum tentu bisa sekuat kamu loh. Kamu harus bangga sama diri kamu sendiri. Karena memang kamu luar biasa, bisa sampai titik hari ini. Intinya, orang itu bakal sadar kalau sikap kita ke mereka itu berubah. Tapi orang tidak bakal sadar kalau ternyata sikap mereka lah yang membuat kita berubah. Dan makin kesini, jadi makin paham, bukan kita yang kurang baik dalam memperlakukan seseorang. Tapi seseorang itulah yang gak paham gimana cara menghargai orang. Bagaimana attitude-nya bagus, bagaimana tata krama, etika kemanusiaan, dan ngasih respon yang baik ke orang gitu. Bicara tentang kualitas pertemanan, seiring dengan bertambahnya usia, lingkaran pertemanan akan semakin sedikit. Pada akhirnya kita akan tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang cuma ada maunya saja dan siapa itu yang bacot. Ibaratnya kamu tidak akan mengenal seseorang dengan baik sampai kamu bepergian jauh dengannya. Kamu traveling dengannya misalnya, teman sekamar mungkin waktu traveling atau naik gunung bareng atau terlibat masalah uang. Pernah jumpa nggak teman yang lu nggak kenal, lu baru kenal aja, misalnya lu jumpa di traveling, gilanya asik mau minjem duit aja dengan alasan gak banyak bawa uang, ntar ditransfer balik gitu. Berani sekali. Logikanya gini loh, kalau gak bawa duit banyak ya gak usah belanja gitu. Dimana etikanya gitu, tata keramanya dimana, sopan santunnya gak ada gitu. Belum lagi menyentuh dan mengakses barang-barang pribadi kamu seperti HP dan lain-lain tanpa izin. Gila gak? Sarap gak orang itu? Belum lagi menjudge orang, keburukan online, hasut orang seolah-olah dia lebih pintar dari semua orang saat traveling. Gila, sarap parah. Pernah nggak nemu manusia gitu? Ada loh, ini nyata dan fakta. Sehari maksimal 2 hari lah sekamar. Sudah dijamin lu pasti bisa baca jelas karakter orang bagaimana. Totally bisa menilai. Ibaratnya kalau lebih dari 2 hari dikurung bareng, itu mah udah kayak nguji mental dan jiwa lo nggak sih? Gitu. Kita di sini bukan bicara orang itu baik atau tidak baik ya. Even kalau orang itu baik banget, tapi tidak ada etika, itu udah kayak bumerang gitu. Karena energi kita kesedot habis gitu. Mudah-mudahan kamu tidak bertemu dengan manusia seperti itu dan jauh-jauh deh dari manusia seperti itu. Mereka itu bukan gak baik, tapi gak waras saja. Semahal-mahalnya kata maaf, lebih mahal lagi kepercayaan. Biarpun kita sudah memaafkan, tetap tidak mudah untuk mengembalikan rasa kepercayaan itu kembali. Tetap tenang dalam situasi sulit atau saat kamu marah, emosi. Itu bukan berarti kamu meremehkan masalahnya atau menganggap enteng situasinya. Itu hanya berarti kamu tidak mau situasi yang ada mengambil kendali cara berpikir dan mempersulit bagaimana kamu merespon. Tetap tenang dalam situasi sulit itu hanya berarti kamu ingin bisa mengendalikan pikiran kamu sendiri dan bagaimana kamu bisa merespon terhadap situasi tersebut. Orang-orang di luar sana yang kadang-kadang melihat kamu itu tetap tenang, gak ada masalah gitu, mengira kamu itu happy-happy aja, gak pernah susah, bahagia terus, kayak hidup kamu gak punya masalah gitu. Atau mereka mengira kamu menganggap enteng situasinya. Mereka tidak tahu dan tidak perlu tahu juga situasi pikiran kamu. Yang paling penting adalah kamu tahu bahwa kamu hanya ingin merespon
merespon situasinya dengan lebih baik. Kalau di awal kamu sempat kehilangan kendali, kamu marah, kamu lost control, kamu panik, dan lain-lain, itu manusiawi sekali. Yang paling penting adalah segera setelah itu kamu mengambil kendali pikiran kamu sendiri dan merespon situasi tersebut dengan baik. Karena kadang hanya dengan melakukan hal-hal yang simple dan sederhana, misalnya dengan menarik napas panjang, menghembuskan kembali 3 atau 4, 5 kali berturut-turut gitu, hanya untuk supaya menenangkan diri kamu sendiri. Dan ini tidak harus berarti kamu langsung bisa menemukan cara yang paling sempurna atau ideal gitu, tapi minimal kalau kamu tetap tenang, kamu lebih banyak punya pilihan untuk merespon, dan lebih sering pilihan tersebut akan jauh lebih rasional, logika, dan realistis. So ya, tetap tenang ya. Karena ketika kamu tenang, kamu menang. Pikiran itu berpengaruh banget sama kesehatan. Jadi jangan banyak pikiran ya. Kalau capek ya istirahat aja. Jangan memaksakan otakmu kerja keras 24 jam bergadang. Kasihan. Oke, masih ada manusia yang sayang banget dan berharap menjadi seperti kamu. Berharap hidup kamu lebih lama karena untuk melihat kebahagiaan kamu di depan nanti. Jadi tetap hidup ya. Meski banyak hal yang membuat kamu gila, kecewa, marah, kesel, seolah-olah tidak ada yang berpihak sama kamu. Percayalah Tuhan punya sesuatu yang spesial untuk kamu. Pelan tapi pasti. Segera terwujud dan terkabul impian dan doa-doa baik kamu satu persatu tahun ini juga. Berkah dan berkat selalu mengelilingi hidup kamu dan keluarga. Amin. Semangat.